Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku semua. Sebelum memasuki materi, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan berkah sehingga kita memperoleh manfaat dari ilmu yang kita dapat pagi ini. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai permainan bulu tangkis, yaitu memasuki pertemuan kedua dengan materi pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Itulah inti dari maksud bertahan. Jadi bagaimana kita berusaha mengembalikan shuttlecock ke arah lawan, atau kita kembalikan, kita mampu bertahan dari serangan lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan taktik dan strategi yang tepat. Pola pertahanan dalam permainan ganda dibedakan menjadi 3 macam. Ya, kali ini kita membahas khusus pola pertahanan ganda karena itu lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena ada 2 pemain. Jadi di situ ada pengaturan bagaimana peran-peran dari salah satu dari kedua pemain tersebut, atau peran dari kedua pemain tersebut, sehingga permainan bisa efektif. Ini tadi Bapak sebutkan pola pertahanan dalam permainan ganda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sistem berdampingan atau set by set. Yang kedua sistem depan belakang, front and back. Dan yang ketiga yaitu sistem bergantian atau circular. Mari kita bahas satu-satu. Pola pertahanan sistem berdampingan, set by set. Set by set itu artinya berjajar ya, berjajar kiri kanan. Menurut sistem ini, lapangan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap pemain mempunyai tugas mempertahankan daerah masing-masing. Kalau satu pemain ada yang lemah, maka pemain itu akan diberi shuttlecock terus-menerus dan diserang terus. Sistem berdampingan merupakan sistem yang mudah diajarkan pada atlet yang baru belajar. Ya, jadi sistem set by set ini tadi seperti Bapak bilang, yaitu sistem berjejer ya, kiri kanan atau bergandengan, dan mereka memiliki peran atau tugas untuk mempertahankan sisi daerah yang dia tepati. Jadi satu lapangan itu dibagi 2. Tentu saja ini ada kelebihan dan kelemahannya. Seperti tadi kelemahannya, apabila ada pemain yang lemah, maka lawan biasanya hanya mengarahkan bola atau shuttlecock itu ke pemain yang lemah saja. Beberapa keuntungan dari sistem berdampingan, namun ini ada keuntungannya. Daerah kekuasaan tipe bermain terlihat tampak dan dibatasi oleh garis-garis yang jelas, sehingga menghindari kesalahpahaman yang mengakibatkan salah pukul atau patah raket pemain. Jadi sudah jelas pembagian tugasnya, sehingga menghindari kesalahpahaman tadi ya. Kadang raketnya itu benturan atau malah sama-sama tidak ada yang mengambil bola karena ada kesalahpahaman tadi. Yang kedua, sistem set by set merupakan formasi yang baik dan mempunyai pertahanan yang kuat di mana lawan sukar menembus dengan smash. Ini pola pertahanannya rapat ya, karena kiri kanan ada yang menghandle lapangan. Jadi setiap pemain ada areanya sendiri.
yaitu sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini biasa dipakai oleh tim-tim nasional, sudah menggunakan ini dari mana saja ya, karena ini terkenal pertahanan yang rapat. Selain memiliki kelebihan, sistem set basic juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan seperti Bapak sebutkan tadi ya, apabila ada dua pemain, satu pemain itu pertahanannya kurang, tentu tim lawan hanya mengarahkan bola tersebut ke pemain yang lemah. Dalam formasi ini, pemain tidak dapat menyerang dengan efektif ya. Kelemahan berikutnya yaitu tidak bisa menyerang efektif ya. Kenapa? Kalau kita serang, kalau dapat kebetulan habis bertahan, kemudian kebetulan ada bola yang siap untuk kita serang karena kesalahan pukulan pemain lawan, maka posisinya kurang tepat. Nah, apabila bola taruh depan itu tidak ada yang menghandle, jadi habis nyerang harus segera ke depan, itu menyulitkan pemain. Sedangkan pemain yang satunya di sebelah kiri atau sebelah kanannya itu mau menghandle ke depan, itu posisinya agak jauh. Selain itu, dalam sistem set by set, seseorang pemain diharuskan menguasai lapangan dari depan net sampai ke garis belakang. Jadi ini harus menguasai lebar panjangnya lapangan dari garis belakang sampai garis depan. Nah, kalau ada lawan memiliki tipuan-tipuan drop shot, itu biasanya pertahanan seperti ini akan kesulitan. Jadi habis nyerang kemudian drop shot, itu biasanya akan memiliki kesulitan karena dia harus menjangkau ke depan lumayan jauh. Sistem berikutnya yaitu sebelumnya tadi sistem pendampingan. Mari kita lihat contoh videonya. Nah, ini yang berbaju kuning ya, tim berbaju kuning. Mereka menerapkan pola pertahanan set by set, sangat rapat ya. Pemain lawan mau mengarahkan kemana saja, di situ ada pemain bertahan, karena memiliki tugas masing-masing. Ya, itu tadi adalah contoh sistem berdampingan. Kita lanjut ke sistem front and back. Sistem front and back yaitu sistem depan belakang, adalah sistem permainan yang menggunakan pembagian lapangan menjadi separuh depan separuh belakang. Jadi pemain itu satunya menjaga area depan, satunya menjaga area belakang. Pemain yang melakukan servis berada di depan dan bertugas mengembalikan shuttlecock yang jatuh dekat dengan net, sedangkan pemain belakang menguasai lapangan bagian belakang. Sistem depan belakang biasanya digunakan jika salah satu anggota pasangan lebih kuat dari yang lain. Pemain yang lemah berada di depan atau dekat net, sedangkan yang lebih kuat mengawasi seluruh lapangan bagian belakang. Pada sistem depan belakang, tiap pemain memukul memiliki bidang permainan dan tanggung jawab yang jelas. Pemain secara bergantian mengambil posisi di depan dan di belakang. Jadi pemain ini perannya dibagi dua, yaitu satu pemain di depan dan satu pemain di belakang. Biasanya yang lemah bertahannya kita tempatkan di depan, dan pemain yang menguasai atau yang kuat bertahan ya, dia biasanya di belakang.
Beberapa keuntungan dari sistem depan belakang antara lain sistem ini merupakan formasi yang baik untuk menyerang. Sistem front and back memungkinkan untuk menyembunyikan pemain yang lebih lemah ke dekat net. Sedangkan kelemahan front and back adalah saat diserang lawan dapat mengocok pemain belakang dari sisi kanan dan kiri. Dan sebaliknya, hampir tidak memungkinkan bagi pemain belakang dapat menguasai semua pukulan smash yang dilancarkan lawan ke garis samping kiri maupun kanan. Jadi kelemahannya yaitu apabila akurasi smashan pemain lawan itu sangat bagus, dia bisa mengarahkan smashan ke kiri atau ke kanan, maka itu akan merepotkan pemain belakang ya, karena pemain belakang hanya satu orang, dia harus berusaha menguasai lebar lapangan ya, itu perlu keuletan. Apabila dia fisiknya kurang, maka juga itu bagian dari kelemahan. Makanya harus betul-betul pemain yang memiliki fisik, memiliki pertahanan yang sangat bagus. Sedangkan temannya tadi yang lemah itu ditaruh di depan. Dalam permainan internasional itu jarang sekali seperti ini. Kenapa? Karena biasanya dua-dua pemain ini memiliki skill yang bagus-bagus, sudah terlatih. Jadi mereka biasanya menggunakan sistem set by set seperti Bapak jelaskan tadi. Sistem front and back ini biasa dilakukan justru amatir ya, karena kualitas dari kedua pemain, dua pasangan timpang. Kita lanjut ke sistem bergantian, circulate. Sistem bergantian adalah gabungan dari sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Jadi sistem bergantian ini adalah perpaduan antara sistem samping kiri kanan dan depan belakang. Jadi bergerak tadinya berdampingan, kemudian langsung bergerak, posisinya berubah depan belakang. Apabila serangannya mungkin biasa tadinya smash, lawan itu menyemes, maka posisinya posisinya samping kiri kanan. Tetapi di saat mereka merubah serangan, misalkan drop shot, maka satunya bergerak ke depan, kemudian satunya menghandle ke belakang dan berputar terus ya. Itu namanya sistem bergantian circular. Sistem ini diterapkan untuk menutupi kelemahan dan mengatasi kesulitan yang ada dalam sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Pada saat melakukan serangan menggunakan sistem depan dan belakang, sedangkan saat bertahan dari serangan lawan dapat menggunakan sistem formasi berdampingan. Pada saat terserang, pemain depan hendaknya mundur sampai setengah lapangan bagian kiri dan kanan. Sementara itu, pemain yang di belakang maju mengambil posisi di sampingnya. Pada saat merubah posisi, maka pemain yang di belakang yang harus menyesuaikan posisinya dengan posisi pasangannya, maju ke lapangan bagian kiri atau kanan. Baik, mari kita lihat contoh videonya. Nah, ini posisi Tantowi dan Liliana pertama berdampingan, kemudian maju depan belakang, kemudian berotasi kembali kiri kanan. Karena apa? Karena Tantowi menutupi daerah depan. Nah, di saat Liliana di belakang, dia akan kerepotan mau maju sehingga Tantowi dia menghandle. Setelah itu kembali lagi ke posisi set by set. Itu tadi adalah sistem bergantian atau circulate. Demikian pertemuan kali ini dan penjelasan dari Bapak. Tugas anak-anakku semua yaitu merangkum sistem ya, taktik dan strategi pola bertahan. Demikian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.